Setelah rekan-rekan tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang public speaking, sekarang kita akan masuk ke sesi utamanya, yaitu tentang public speaking untuk MC. Sebagai seorang MC, tentu salah satu kemampuan pentingnya adalah public speaking. Lalu, kemampuan public speaking apa yang perlu dikuasai dan dipahami sebagai seorang MC? Ada teori yang namanya 3V, yaitu adalah visual, verbal, dan juga vokal. Sebagai dasar untuk menjadi seorang MC, saya menyarankan teman-teman semuanya pahami betul teori 3V ini. Yang pertama ada visual. Visual menurut saya ini punya dua makna. Makna pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan penampilan kita, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar terlihat rapih di mata orang lain. Yang kedua bermakna bagaimana bahasa tubuh kita ini bisa sesuai dan tepat pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, agar orang lain itu bisa nyaman dengan kita. Detailnya nanti kita bahas di sesi khususnya. Yang kedua ada verbal. Verbal adalah bagaimana kita memilah-milih kata-kata apa yang akan kita pergunakan pada saat kita menyampaikan sesuatu. Yang ketiga adalah vokal. Bagaimana kita mengontrol dan menyesuaikan nada bicara kita, kecepatannya, dan kejelasannya dalam penyebutan pada saat kita berpublic speaking. Itu adalah pengertian dasarnya. Dan sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas visual dari makna gaya berpenampilan. Sebagai seorang MC atau public speaker tentunya kita akan dipertemukan dengan beragam macam acara. Dan di masing-masing acara tersebut pasti akan ada tema-tema tersendiri. Betul ya? Mulai dari acara lamaran, acara pernikahan, acara ulang tahun perusahaan, acara gathering, acara awarding, ataupun acara hiburan lainnya. Dan tentunya masing-masing acara tersebut, cara berpakaiannya itu beda-beda. Nah, dan salah satu kesuksesan sebagai seorang MC adalah bisa menyesuaikan penampilannya sesuai dengan tema-tema acaranya. Selanjutnya saya akan kasih tips sama teman-teman semua 3 hal yang bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman pengen bisa memaksimalkan visual teman-teman semua. Yang pertama adalah pahami dengan betul apa saja yang menjadi pakaian yang disebut formal dan kasual. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau misalnya formal ini cenderung untuk acara-acara resmi. Simpelnya gitu ya. Kalau kasual itu untuk acara-acara yang memang notabene ada hiburannya. Yang kedua tentunya sesuaikanlah dengan tema acara yang akan kalian bawakan. Jadi kita tahu dulu nih temanya apa, tanya ke panitia ya kan. Temanya apakah ada nuansa birunya, merahnya, abu-abu, atau pink bahkan. Jadi kita perlu pahami betul temanya apa. Bahkan nggak salah kok kalau kita nanya ke panitia atau klien ada request nggak contoh dress code yang bisa digunakan itu seperti apa. Itu lebih bagus karena nantinya kita lebih bisa bonding dengan audiens juga. Dan yang ketiga ini penting banget, perlu kalian notes ya teman-teman. Ketahuilah warna brand identity klien kalian. Dan jangan pernah menggunakan warna brand kompetitor kalau klien kalian itu punya kompetitor. Maksudnya gimana? Contohnya gini, kalau kalian misalnya nge-MC untuk acara Shopee. Shopee itu identik dengan orange ya kan? Ada nggak kompetitornya Shopee? Ada. Jawabannya ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli misalnya. Warnanya apa aja? Kalau Tokopedia itu hijau. Kalau misalnya Lazada mungkin cenderung navy ya. Dan kalau Blibli mungkin cenderung biru. Nah, jangan kalian pakai warna-warna tersebut untuk acara Shopee. Makanya perlu dipastikan dulu kalau misalnya memang kalian mau pakai warna-warna yang nyerempet ke sana. Kira-kira boleh nggak? Sesuai dengan tema atau nggak? Biasanya sih jarang. Ya kan, karena biasanya kalau udah brand identity itu
warnanya akan selalu seperti itu atau nggak jauh-jauh dari sana. Dan jarang banget pakai warna brand kompetitor. Itulah sedikit penjelasan tentang visual dengan makna dari sisi gaya berpenampilan sebagai seorang MC. Selanjutnya kita akan bahas visual dari makna berkomunikasi dengan bahasa tubuh.